Don Chargen dan istrinya sedang menyusuri sungai Kongkel di Irian bersama penunjuk jalan. Pikiran mereka kembali kepada kunjungan pertamanya ketika mereka memasuki hutan daerah Sawe di tahun 1962. Tahun 1960 dan sebelumnya, Irian Jaya masih dikenal dengan nama Papua New Guinea. Yaitu ketika saya dan istri saya Carol memasuki hutan Sawe. Kami tidak tahu sebelumnya, begitu juga Mahwo, si penunjuk jalan, bahwa begitu berbahayanya menyusuri sungai Kongkel pada waktu itu. Sebab Mahwo dari suku Hinam telah berpuluh-puluh tahun bermusuhan dengan suku Kamur, yang keduanya tinggal bertetangga di daerah Sawe. Si penunjuk jalan mengajak Don dan istrinya pergi ke daerahnya. Tapi Don ingat peristiwa yang lalu ketika Mahwo harus kehilangan kepalanya. Dengan sangat berani, beristirahatlah Mahwo di tepi sungai. Suku Kamur meyakinkan Mahwo mereka tidak akan berbuat jahat, bahkan akan memberikan anugerah. Mereka mengundang Mahwo untuk datang ke Kamur. Mahwo minta bukti. Juru bicara Kamur memberikan rambutnya sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan mengkhianati. Ya, Dero. Tanpa kecurigaan, Mahwo kembali ke Hinam memberitahukan rencana kunjungannya ke Kamur itu. Mahwo mendapat penghargaan dari sukunya dengan rencana kunjungannya ke daerah musuh mereka itu. Hal itu membuat Mahwo bangga. Dia diterima sebagai utusan persahabatan dengan segala kebajikan. Mahwo tidak sabar lagi untuk pulang ketika dibayangkan betapa meriah sukunya akan menyambut kedatangannya. Setelah itu, Mahwo sering mengadakan kunjungan ke Kamur dan selalu diterima dengan persahabatan yang hangat. Kali ini, dia diterima dengan pesta yang meriah dan santapan kebesaran. Pesta berlangsung terus sampai akhirnya mereka akan mengkhianati janjinya.
Mahwo akan dibunuh. Sekarang kau akan kupenggal. Mahwo sudah kehilangan kepalanya. Otaknya dimakan sebagai upacara adat. Tulang-tulang jarinya akan dibuat kalung sebagai penghormatan kaum wanitanya. Dagingnya dimakan oleh seluruh orang Kamur. Itulah pesta kebajikan. Kebajikan merupakan permainan catur belaka bagi suku Kamur. Padahal sebenarnya bagi orang Sawe, kebajikan adalah hal yang sangat diagungkan. Kembali kepada Don dan Carol yang sedang menyusuri sungai. Saya bisa merasakan akibat daripada peristiwa Mahwo itu. Sawe menjadi tertutup, bahasanya tidak dimengerti. Saya mengunjungi Kamur 2 minggu yang lalu bersama penginjil yang lain. Dengan bahasa isyarat, saya mencoba menjelaskan bahwa saya datang bersama istri untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sebelumnya, Carol dan saya telah dipersiapkan di institut yang sama, yaitu Institut Injil Prairie, di mana pada waktu itu profesor kami berkata, misalnya Papua Nugini, di mana orang-orangnya masih hidup dalam zaman batu. Barangkali salah satu dari kalian terpanggil untuk memajukan mereka. Kalian harus mencapai mereka melalui bahasa mereka demi Kristus. Tidak ada kamus yang dapat menolong kalian. Bahkan adat mereka barangkali bisa menggagalkan kalian. Don dan Carol sedang mendekati daerah Kamur. Sampailah mereka di Kamur.
Saya kembali dengan istri. Kami akan membuat rumah. Kami akan mengajar kalian bahasa, budaya, dan membangun. Ada kabar baik yang ingin kami sampaikan kepada kalian. Ketika mereka tahu ada sepasang suami istri asing datang, mulailah orang-orang dari sekitar daerah sungai itu pada berdatangan, menyambut Don dan Carol. Akhirnya, suku Kamur setiap hari hidup berdampingan bersama suku Hinam di daerah yang sama, Sawe. Kasih sayang mereka berlimpah-limpah kepada anaknya. Tapi apa mau dikata, lebih dari separuh bayi di Sawe pada waktu itu meninggal sebelum mereka mencapai usia kanak-kanak. Penguburan hampir setiap hari, mati karena sakit atau mati karena binatang buas. Mereka meratapi janji nenek moyangnya, sehingga mereka menjerit pedih. Di manakah? Di manakah? Kami juga membawa obat-obatan untuk menolong mereka. Para wanitanya mulai datang kepada Carol untuk dilatih agar dapat merawat, paling tidak merawat keluarganya sendiri. Segera mereka juga belajar bagaimana menggunakan alat-alat modern seperti kampak, gergaji, dan lain-lainnya. Mereka menyadari bahwa alat-alat modern alat yang biasa mereka pakai. Banana. Horo. Saya makan. Saya makan pisang. Saya makan pisang. Pardon. What do? What do asiran? Akhirnya Don dapat berbahasa Sawe dengan baik, menceritakan tentang kasih Allah yang menyerahkan anaknya yang tunggal demi perdamaian umat manusia. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi kemudian mereka mentertawakan Don ketika Don bercerita tentang Yudas si pengkhianat yang membalas kebajikan dengan kejahatan. Don menjadi bingung, sampai tiba akhirnya
kedua suku itu berperang lagi. Permusuhan memang sudah mendarah daging di antara mereka. Pemenggalan kepala adalah biasa bagi mereka, seperti yang telah mereka lakukan kepada Mahu. Dengan penuh semangat, orang Kamur menantang orang Hinam. Apa-apa telah diberikan oleh para kaum wanita. Itulah tandanya. Mereka mulai lagi berperang. Esih dari Hinam menerima tantangan Kamur. Perang berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Don harus berbuat sesuatu di samping berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk meyakinkan mereka bahwa damai di atas segala-galanya. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam Yesus kami pasrahkan semua ini. Amin. Isaiah, vamos non viva. Es no via que sin papel. Yo no via. Vamos non viva. Es no via que sin papel. Yo no via. Akhirnya Don meminta agar baik Kamur maupun Esih supaya berhenti berperang. Kalau mereka terus berperang, maka Don dan istrinya akan pergi meninggalkan Sawe. Esih membujuk rakyatnya agar mau berdamai. Dia katakan, perdamaian yang sesungguhnya bukan pesta perdamaian yang akhirnya menjadi pesta penyembelihan. Sebab kalau mereka tidak mau berdamai, mereka akan kehilangan kami. Dan itu berarti kehilangan alat-alat modern dan kehilangan obat-obatan. Kata-kata Esih rupanya didengar oleh rakyatnya. Sekarang Hinam dan Kamur mau berdamai dan sedang menantikan upacara khidmat. Dengan penuh sendu, Esih mengambil bayi tunggalnya dari tangan istrinya. Pedih hati istri Esih kehilangan anak tunggalnya.
Setelah setiap prajurit dari kedua belah pihak menjamah bayi itu, Panglima perang memberikannya kepada istrinya untuk dipelihara sebagai anak kandungnya. Selama bayi itu hidup, kedamaian akan dijamin dan kejadian lalu akan dilupakan. Kedua panglima perang bersatu dengan busur diselitkan di perut bergantian, sebagai tanda perang sudah selesai. Itulah bayi pembawa damai. Pada mulanya Don ragu-ragu, tapi akhirnya Tuhan memberkati dia. Kabar baik yang dia bawa berhasil disampaikan. Selama bayi Sawe itu hidup, selama itu pula mereka berdamai. Kejadian itu sudah berlalu 15 tahun dan bayi itu masih hidup sampai sekarang. Don tidak dapat membayangkan bahwa kabar baik itu dapat mengena hati Esih. Esih menjadi orang Kristen yang pertama dan mulai memberitahukan segala isi hatinya, kebahagiaannya sebagai orang Kristen kepada yang lain. Pada suatu hari, cukup banyak orang Kristen di Sawe untuk membangun gereja. Mereka membangun gereja dan rumah mereka dengan alat-alat modern dan kepandaian yang belum pernah mereka dapat sebelumnya. Kliniknya Carol makin maju, begitu juga kelas pelajaran membacanya. Sementara itu, Don mulai menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Sawe. Mulailah para penginjil yang lain berdatangan membawa obat-obatan, makanan, dan juga bahan-bahan untuk membangun rumah dan gereja. Alangkah bahagianya saya, karena mereka yang pada mulanya bermusuhan, sekarang memasuki gereja yang sama. Dapat kami kagay siridik, ligay sa peran. Esih yang berkorban demi perdamaian itu menjadi penginjil yang pertama. Ligay sa peran. Nakakamging kebay. Am gineman. Nakanikig. Agay siri. Du kumnar kumay di ko. Yesus na ka di makiwan di ke. Du kumnar kumay di ba. Go ni dupi daka sir. Suami tahu Yesus tanpa paneno lecisku. Sagu merupakan roti dalam perjamuan. Karena mereka belum mempunyai gelas, maka kaleng merupakan gelas perjamuan mereka. Perang, pengkhianatan, kedengkian, kesombongan, permusuhan akan lenyap hanya dengan pengorbanan. Seperti juga Esih dan istrinya, kita juga harus berkorban
demi kedamaian di antara manusia. Bayi Kristus adalah bayi yang abadi. Yang percaya kepada Kristus pasti mendapat damai yang abadi. Aku ingin paham